2023-01-075 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afriani Suryati dengan NIM 2003-01151 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Baik, di sini kami akan memenuhi tugas akhir kami pada mata kuliah Pengantar Akuntansi 2, dosen pengampu Ibu Evi Marlina, SEMAK. Baiklah, kali ini kami akan menganalisis sebuah laporan keuangan dari perusahaan maskapai penerbangan Indonesia, yaitu PT Garuda Indonesia, di mana PT Garuda Indonesia ini badan usahanya berbentuk persero. Laporan keuangan yang akan kami analisis yaitu periode 2019. Dan sebelum kita menganalisis sebuah laporan keuangan dari PT Garuda Indonesia, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui profil dan sejarah singkat dari PT Garuda Indonesia tersebut. Oke, mari kita simak ya teman-teman, profil dan sejarah singkat dari PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia Persero atau biasa dikenal dengan Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan milik negara BUMN pada sektor industri transportasi udara. Maskapai ini mengudara pertama kali pada tanggal 26 Januari 1949 dengan pesawat pertamanya Douglas DC-3 Dakota yang diberi nama Seolawah dengan rute penerbangan dari Kolkata, India ke Yangon, Myanmar dengan nomor pesawat RI-001. Pada tanggal 26 Januari 2021, Garuda Indonesia telah memasuki 72 tahun berkiprah sebagai flag carrier atau maskapai resmi pembawa bendera negara Republik Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan Indonesia pertama yang telah bergabung dengan Skitim pada tanggal 5 Maret 2014 di Bali. Dan Garuda Indonesia juga memiliki anak perusahaan antara lain adalah PT Sahabat Travel Network Indonesia, PT Garuda Maintenance Facility Aero AC, PT Aerosystem Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Aero Wisata, dan anak perusahaan Garuda Indonesia Holiday Friends CAS dan PT Gapura Angkasa. Di antara itulah termasuk anak-anak perusahaan dari PT Garuda Indonesia. Pemegang saham pengendali pada perusahaan ini adalah Indonesia Government. Pada tahun 2019, pendapatan Garuda Indonesia mencapai 4,57 miliar US dollar atau setara dengan 74,53 triliun dengan total asetnya yaitu 4,41 miliar US dollar atau setara dengan 72,63 triliun dan total ekuitasnya yaitu 720 juta US dollar atau setara dengan 9,94 triliun. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan tentang laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas pada PT Garuda Indonesia Persero pada tahun 2019 pada video berikut. Baiklah, kita masuk ke menganalisis laporan keuangan dari PT Garuda Indonesia. Sebelum menganalisis laporan keuangan, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu bentuk yang akan dijabarkan untuk perusahaan sebagai acuan perusahaan agar bisa mengetahui apa-apa saja yang akan dilakukan untuk kemudian hari. Nah, baiklah kita mulai ya. Laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini memiliki 3 komponen, yaitu aset atau harta, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal. Dari laporan ini kita harus mengetahui likuiditasnya. Terlihat dari laporan posisi keuangan atau laporan neraca dari PT Garuda Indonesia, total aset lancarnya pada tahun 2018 berjumlah 1.356.974.740 US dollar mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 1.517.166.976 US dollar.
Sedangkan total aset tidak lancar atau aset tetap pada tahun 2018 berjumlah 3 miliar 14 juta 684.946 US dollar. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu berjumlah 3 miliar 15 juta 469.187 US dollar. Jadi, total aset pada tahun 2018 berjumlah 4 miliar 371 juta 659.686 US dollar, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu berjumlah 4 miliar 532 juta 636.163 US dollar. Berarti ada kenaikan pada tahun 2018 ke 2019 sebesar 160.976.477 US dollar. Dan kemudian total liabilitas jangka pendek pada tahun 2018 berjumlah 2 miliar 451 juta 116.662 US dollar, mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu sebesar 2 miliar 489 juta 683.653 US dollar. Didapat total liabilitas pada tahun 2018 berjumlah 3 miliar 461 juta 471.314 US dollar. Pada tahun 2019 sebesar 3 miliar 561 juta 521.072 US dollar. Dan kemudian total ekuitas pada tahun 2018 berjumlah 910 juta 188.372 US dollar, mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu berjumlah 971 juta 115.091 US dollar. Jadi, total liabilitas ditambah dengan total ekuitas pada tahun 2018 berjumlah 4 miliar 371 juta 659.686 US dollar. Pada tahun 2019 berjumlah 4 miliar 532 juta 636.163 US dollar. Dapat kita lihat total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan sebesar 160 juta 976.477 US dollar. Nah, selanjutnya adalah laporan laba rugi. Kita harus tahu dulu apa sih itu laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi ini terdapat dua komponen. Yang pertama itu adalah pendapatan, yang kedua itu adalah beban. Jika hasilnya positif, maka perusahaan tersebut mengalami laba. Dan apabila hasilnya negatif, maka perusahaan tersebut mengalami rugi. Laporan laba rugi pada PT Garuda Indonesia Persero untuk periode 3 bulan terakhir 31 Maret 2019 dan 2018. Di sini bisa kita lihat bahwa pada tahun 2018 total pendapatan usahanya yaitu sebesar 983.6.341.000 US dollar, dan total beban usaha pada tahun 2018 yaitu adalah sebesar 1.059.902.000 US dollar. Pada tahun 2018 ini kita lihat bahwa pada PT Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar 76.893.861.000 US dollar. Ini disebabkan karena pendapatan usaha pada PT Garuda Indonesia tahun 2018 lebih kecil dibandingkan dengan beban usahanya. Lalu kita masuk pada tahun 2019. Pada tahun 2019, pendapatan usaha pada PT Garuda Indonesia adalah sebesar 1.059.554.216.000 US dollar, dan beban usaha pada tahun 2019 yaitu adalah sebesar 1.049.820.905.000 US dollar.
pada tahun 2019 ini PT Garuda Indonesia mengalami laba yaitu sebesar 49.733.311. Laporan perubahan ekuitas. Perlu diketahui, ekuitas adalah kekayaan bersih dari perusahaan. Dalam laporan perubahan ekuitas terdapat 3 komponen, yaitu ada modal awal, pref, dan hasil laba atau rugi dari perusahaan tersebut. Laporan perubahan ekuitas PT Garuda Indonesia dapat dilihat saldo per 31 Maret 2018 berjumlah 869.896.361 US dollar. Sedangkan saldo per 31 Maret 2019 berjumlah 971.115.091 US dollar. Berarti pada tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan sebesar 101.218.730 US dollar. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan aliran keluar uang perusahaan. Dalam arti sempitnya, laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar dari sebuah perusahaan. Laporan arus kas pada PT Garuda Indonesia Persero untuk periode 3 bulan terakhir 31 Maret 2019 dan 2018. Di sini bisa kita lihat bahwa pada tahun 2018 arus kas dari aktivitas operasi mengalami pengeluaran yaitu sebesar 36.473.550 US dollar. Dan pada tahun 2019 arus kas dari aktivitas operasi mengalami pemasukan yaitu sebesar 211.779.008 US dollar. Nah, pada tahun 2018 arus kas dari aktivitas investasi mengalami pengeluaran yaitu sebesar 97.178.416.000 US dollar. Dan pada tahun 2019 arus kas dari aktivitas investasi mengalami pengeluaran juga sebesar 1.729.570. Lalu pada tahun 2019 arus kas dari aktivitas pendanaan mengalami pemasukan yaitu sebesar 133.498.604 US dollar. Dan pada tahun 2019 mengalami pengeluaran yaitu sebesar 125.104.662 US dollar. Nah, pada hasil akhirnya pada tahun 2019 hasil total kas dan setara kas akhir tahunnya adalah sebesar 305.074.980 US dollar dan pada tahun 2019 adalah 337.139.622 US dollar. Di sini kas dan setara kasnya mengalami kenaikan yaitu sebesar 32.064.642 US dollar. Nah, dapat disimpulkan dari analisis laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang termuat dalam laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas dari 2018 ke 2019 mengalami kenaikan. Jadi, mengalami kenaikan ini sangat bagus bagi PT Garuda Indonesia.